Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Di hari ini, di hari Jumat 27 Mei 2022, marilah kita mendengarkan firman Tuhan agar kita diperlengkapi untuk melanjutkan aktivitas kita. Mari kita persiapkan hati, pikiran kita Bapak Ibu dan saudara-saudari. Kasih karunia yang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai dan memberkati hati dan pikiran saudara-saudari sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Mazmur 68 ayat 27. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudari. Dalam jemaah pujilah Allah, yakni Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudari. Bapak Ibu dan saudara-saudari, penting kita renungkan dalam hidup kita ini. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan, atau kita berdoa, penting kita lihat di situ kemanakah arah atau fokus dari pujian kita Bapak Ibu dan saudara-saudari. Karena ada begitu banyak ritus yang dilaksanakan. Memang di dalam ritus itu nama Tuhan disebut. Di dalam sebuah lagu nama Tuhan disebut. Di dalam sebuah puisi nama Tuhan disebut. Tapi terkadang lagu tersebut, puisi tersebut, atau ritus tersebut, fokusnya bukanlah kepada Tuhan. Kiblatnya bukan kepada Tuhan, tetapi berpusat kepada orang yang sedang mencipta puisi atau sedang menyanyikan lagu atau sedang melakukan ritus, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Hati dan pikirannya memang beribadah. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudari, belum tentu ibadah itu kiblatnya kepada Tuhan. Bisa jadi arahnya adalah kepada dirinya sendiri, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Kita bisa melihat peristiwa di mana ada 5.000 orang yang mengikuti Yesus pada masa itu. Mereka sangat rindu untuk bisa menyaksikan Yesus pada waktu itu. Dan sangat rindu untuk melihat tanda-tanda yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu tanda-tanda mujizat. Dan yang lebih luar biasanya lagi Bapak Ibu dan saudara-saudari, ketika orang-orang itu sudah kelaparan, Yesus memberikan mereka makan dengan hanya 2 ikan dan 5 roti. Membuat mereka semakin bersemangat untuk mengikuti Yesus pada masa itu. Tetapi kalau ditanya, apakah motif dari mereka mengikuti Yesus adalah untuk kemuliaan Allah? Apakah ada dari mereka yang mengikuti Yesus itu yang ketika melihat tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus itu, datang dan sujud menyembah kepada Tuhan Yesus pada waktu itu? Apakah ada dari kaum yang 5.000 orang itu, Bapak Ibu dan saudara-saudari, yang mengakui Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Mesias pada masa itu? Yesus adalah satu-satunya Mesias yang diutus oleh Allah pada masa itu. Ternyata tidak ada Bapak Ibu dan saudara-saudari dari antara mereka yang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Yesus itu patut dimuliakan dan disembah pada masa itu. Mereka hanya senang melihat tanda-tanda yang Tuhan Yesus lakukan. Dan mereka berharap bahwa Yesus juga akan memberikan kebutuhan lahiriah mereka pada waktu itu, sehingga mereka tidak perlu lagi bekerja untuk makan. Artinya Bapak Ibu dan saudara-saudari, mereka mengikut Yesus, mereka setia mengikut pada waktu itu. Fokusnya adalah hanya untuk kebutuhan lahiriah mereka, bukan untuk kemuliaan Allah, bukan untuk menghormati Allah pada masa itu. Artinya mereka hanya berfokus kepada keinginan-keinginan diri mereka pada masa itu. Hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudari, firman Allah mengajak kita bahwa jemaah pujilah Allah. Allah lah yang memilih umatnya.
Allah lah yang telah mengkhususkan umatnya, supaya umatnya itu nanti datang ke hadirat Allah dan memuliakan Allah, menghormati Allah, memuji Allah. Sebenarnya, Allah tidak akan berkurang kehormatannya, kemuliaannya, kemahakuasaannya, tanpa ada oknum yang memuliakan Allah. Karena memang Allah sudah maha kuasa, maha mulia, dan patut untuk dipuji Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Namun menjadi sukacita besar apabila Allah memilih atau memanggil umat, memanggil sebagian orang, atau memanggil orang-orang percaya untuk datang dan mengenal Allah. Kemudian orang percaya itu memuliakan Allah karena sudah mengenal Allah dengan baik. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita gunakan kesempatan kita untuk memuliakan Allah. Kesempatan yang diberikan Allah ini kita pakai untuk fokus kepada Allah. Kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menghormati Tuhan. Katakanlah kita ke gereja. Ke gereja fokus kita adalah untuk kemuliaan Allah, untuk bersekutu dengan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, menjadi salah apabila kita datang ke gereja, kita tidak fokus kepada Allah. Kita tidak menjadi orang yang mencari kemuliaan Allah di sana. Tidak melihat kemuliaan Allah di sana. Kita menjadi salah apabila kita fokus kepada diri kita sendiri, mencari popularitas di sana, mencari pengaruh yang lebih banyak di sana. Sebab di gereja itu, di dalam sebuah ritus itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bagian Allah adalah kemuliaan dan kehormatan. Sedangkan bagian kita, orang-orang percaya, adalah damai sejahtera yang daripada Allah. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah. Karena barang siapa yang merendahkan diri di hadapan Allah, nantinya akan ditinggikan oleh Allah. Yohanes memahami hal ini dengan luar biasa sekali. Biarlah dia semakin besar, sedangkan aku semakin kecil. Hari ini kita juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika kita datang ke hadirat Allah, kita di dalam persekutuan dengan Allah, kita mengaku bahwa biarlah dia, Allah kita itu makin besar, sementara kita menjadi semakin kecil. Di dalam hidup kita juga demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Biarlah Allah yang semakin berkuasa atas hidup kita. Biarlah Allah yang semakin berkarya di dalam hidup kita. Biarlah Allah yang semakin banyak merancang jalan kehidupan kita. Semakin besar dia berkarya, semakin besar kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Semakin banyak rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka jalan hidup kita akan menjadi jauh lebih baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Karena kuasa Allah, karya Allah, dan rancangan Allah adalah yang terbaik di dalam kehidupan orang-orang percaya. Tetaplah muliakan Allah, tetaplah percaya kepada Allah, biarlah dia semakin besar, sementara kita semakin kecil. Amin. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, agar kiranya kami ya Tuhan semakin memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami telah Engkau pakai ya Tuhan menjadi umat-Mu, sebagai umat yang datang untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan itu. Sehingga kami ya Tuhan semakin mengenal Tuhan, bahwa Tuhan itu maha kuasa, maha mulia, dan maha baik, serta maha memberi karya dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, berkatilah kiranya jemaat-Mu, keluarga mereka, dan pekerjaan mereka ya Tuhan, sehingga semuanya mendatangkan sukacita bagi umat Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi Allah. Demikian gereja ya Tuhan, Engkau yang melindungi, yang memberikan hikmat bagi warga gereja dan juga kepada para penatua dan para hamba-hamba Tuhan untuk melayani tengah-tengah gereja Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kecukupan dalam hidup kami, sehingga kami semakin bersukacita dalam hidup kami.
Dan ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.